Shalom adik-adik, kelas tengah, mana coba angkat tangannya. Kelas besar, ayo angkat kakinya. Angkat tangannya juga dong, masa kakinya? Adik-adik, hari ini kita akan mendengar ceritanya bangsa Israel nih. Pasti udah pada tahu kan tentang bangsa Israel. Tapi kalau suku Lewi tahu nggak? Nah, lebih lengkapnya, ayo kita akan bahas mengenai suku Lewi. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah kembali bersama-sama dengan kebaktian anak-anak dari Gia Raja Wali. Tuhan Yesus, tolong kami, berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini dengan baik. Dan Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mendengarkan firman tersebut dan menjadi rema di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dulu Israel terbagi menjadi 12 suku. Hampir semua suku ditugaskan untuk mengusahakan tanah tersebut dengan cara menanam sampai musim menuai. Tapi ada satu suku di mana Tuhan memilih dan memberikan tugas khusus, yaitu kepada suku Lewi. Mereka mendapatkan kehormatan dan tugas untuk melayani di Mezbah Tuhan. Semua orang Lewi menjadi pelayan untuk bekerja di kemah suci dan bait Allah. Mengapa demikian? Agar suku Lewi dapat memusatkan perhatian mereka untuk melayani Tuhan dan melayani bangsa Israel itu sendiri. Semua suku membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Setiap persembahan itu diserahkan melalui suku Lewi untuk memelihara pelayan di kemah suci beserta kebutuhan yang ada di kemah suci. Nah, adik-adik, ini adalah ilustrasi gambar dari kemah suci bangsa Israel saat itu. Mengapa mereka tidak membangun gedung gereja seperti gereja kita? Mengapa bentuknya tenda? Itu karena bangsa Israel pada zaman itu masih berjalan melintasi padang belantara sampai ke negeri Kanaan, yaitu tanah terjanji yang sudah Tuhan janjikan. Maka ketika mereka melanjutkan perjalanan, lalu tenda tersebut dilipat, dan ketika mereka sampai di tempat baru, tenda tersebut dibuka dan dibangun kembali. Nah, ketika kita melihat kemah suci itu didirikan di tengah kemah-kemah suku-suku lain dari bangsa Israel, karena Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Tiap pagi ketika bangsa Israel keluar dari kemahnya, mereka memandang nih adik-adik ke arah kemah suci dan melihat awan ada di atasnya. Mereka sadar nih bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka, sampai begitu dekat dengan mereka. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu menyembah Tuhan. Bahkan ketika malam hari pun awan itu ada di atas kemah tersebut dan bersinar terang di tengah gelapnya malam. Bangsa Israel harus merawat kemah suci. Tugas ini diberikan oleh Tuhan secara khusus kepada suku Lewi. Beberapa dari suku Lewi menjadi imam, mempersembahkan korban mezbah Tuhan. Mereka juga mendoakan dan memberkati bangsa Israel. Sebagian menjadi penyanyi, dan ada juga yang menjadi pemain musik. Sebagian lagi menjadi pelayan di kemah suci, di mana mereka membersihkan halaman, menyapu, serta menyediakan kayu api sebagai bahan bakar untuk korban persembahan. Bila bangsa Israel pindah ke tempat baru, maka suku Lewi lah
yang membongkar pagar dan melipat tirai kemah suci serta mengangkut tabut dan peralatan lainnya, yaitu tongkat, tiang, dan yang lainnya. Mereka mengangkat mezbah Tuhan, yaitu mezbah korban bakaran, dengan dipikul. Ini pekerjaan yang berat, tetapi dengan setia mereka melayani Tuhan. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Harun. Jadi Tuhan memanggil Harun, sang imam besar. Nah, bila bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, setiap suku akan mendapat bagian tanah yang begitu luas untuk bercocok tanam. Akan tetapi suku Lewi tidak mendapat bagian tanah. Mereka tidak boleh menjadi petani karena pelayan Tuhan yang begitu istimewa harus mengerjakan kegiatan di gereja. Lanjut kata Harun, bila kami suku Lewi tidak mendapat bagian tanah, bagaimana kami mendapatkan nafkah untuk hidup kami? Tetapi Tuhan sudah merencanakannya. Tuhan berfirman, suku Lewi kepunyaanku. Mereka selalu akan melayani aku. Mereka tidak akan menanam ataupun mengerjakan ladang, tetapi mereka harus mengajar suku-suku lain untuk berbakti kepada Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir mengenai makanan atau pakaian. Aku sudah menyuruh suku-suku lain supaya mereka memberi persepuluhan dari segala hasil ladang mereka kepadaku. Dan ini akan diberikan kepada orang Lewi, sehingga mereka punya cukup makanan untuk keluarga mereka dan pakaian untuk dipakai. Kemudian suku Lewi memberikan persepuluhan dari apa yang diterimanya kepada para imam. Adik-adik, jadi yang dimaksud persepuluhan seperti ini. Ada 10 apel di wadah ini, diartikan sebagai seluruh hasil pendapatan kita. Lalu persepuluhan adalah 1/10 dari seluruh hasil pendapatan kita, yaitu kalau di gambar ini adalah 1 apel yang diberikan kembali kepada Tuhan melalui gereja lewat persembahan. Setelah berjalan selama 40 tahun, akhirnya bangsa Israel sampai di perbatasan tanah Kanaan. Musa sudah sangat tua saat itu, tetapi sebelum ia meninggal, ia membagikan tanah untuk suku-suku Israel. Tapi ingat, kecuali suku Lewi. Lalu ia berkata kepada suku Lewi, ingatlah, kamu adalah pelayan-pelayan Tuhan seumur hidupmu. Tuhan sudah memanggil kamu untuk menjadi pelayannya, dan Tuhan akan memelihara kamu. Bangsa Israel sungguh bahagia karena semua yang Tuhan janjikan sudah mereka dapatkan. Tanah yang subur, sapi yang menghasilkan banyak sekali susu, lebah yang menghasilkan banyak madu. Nah, madu-madu itu juga manis, adik-adik. Juga ada pohon kurma dan pohon zaitun untuk dibuat minyak. Setelah setiap suku tinggal di tanah mereka masing-masing, mereka tidak lupa akan perintah Tuhan mengenai suku Lewi. Tiap suku menyediakan 4 kota untuk memberikannya kepada suku Lewi. Di sekitar kota suku Lewi ada padang rumput, tempat ternak mereka makan. Pada saat panen tiba, para petani membawa 1/10 ya, yang seperti tadi adik-adik yang ilustrasi gambar apel, 1/10 dari hasil panen mereka kepada Tuhan dan diserahkan kepada orang Lewi. Semua orang Lewi serta keluarganya mendapat cukup sekali makanan, dan mereka memuji Tuhan atas berkat itu, serta suku Lewi mengajar bangsa Israel untuk menyembah Tuhan dengan setia.
Bukankah itu adalah hal yang baik yang Tuhan sudah rencanakan untuk bangsa Israel? Loh, tentu itu adalah hal yang baik. Dalam gereja kita, yang memimpin dan melayani adalah seorang pendeta. Ada orang lain yang menolong di gereja, yaitu para pelayan gereja. Biasanya pendeta ataupun para rohaniawan atau para pelayan di gereja tidak bekerja di ladang, tidak juga bekerja di kantor ataupun pabrik ataupun mempunyai toko yang besar atau bengkel sekalipun. Mengapa begitu? Karena andai kata hamba Tuhan tersebut harus pergi bekerja di ladang ataupun di kantor, maka tidak ada cukup waktu untuk menyiapkan firman Tuhan atau khotbah pada hari Minggu. Waktu yang mereka punya untuk melayani Tuhan saja dan jemaat. Beberapa di antaranya adalah mengunjungi dan mendoakan jemaat yang sedang sakit, mengajar Alkitab kepada jemaat, maupun memimpin kebaktian kedukaan ketika ada jemaat yang meninggal dunia atau memberkati pernikahan kudus. Tuhan ingin agar pendeta, rohaniawan, dan pelayan gereja memperhatikan jemaat, dan jemaat juga dapat membawa hasil kebun atau sebagian uang yang ia dapatkan sebagai persembahan untuk gereja demi memperlengkapi semua kebutuhan gereja. Dari persembahan itulah setiap kebutuhan gereja dapat terpenuhi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hamba Tuhan. Hal ini sama seperti suku Lewi. Nah, adik-adik, mari kita buka ayat hafalan kita di minggu ini. Terambil dalam Amsal 3 ayat 9. Mari kita buka. Amsal 3 ayat 9. Oke, sudah ketemu adik-adik semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 9. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Adik-adik, marilah kita terus melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh suku Lewi dan membawa persembahan dengan sukacita agar setiap kebutuhan di gereja dapat terpenuhi. Kiranya setiap persembahan yang kita berikan dapat menjadi berkat bagi hamba Tuhan dan jemaat sekalian. Tidak lupa juga kita harus menghormati Bapak Pendeta, rohaniawan, dan para pelayan di gereja kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini dan telah mengingatkan kami betapa kami harus bersyukur seperti suku Lewi yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami diingatkan kembali untuk membawa persembahan dengan begitu sukacita untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di gereja. Tuhan Yesus, kiranya juga kami dapat terus setia melayani Tuhan seperti suku Lewi, dan tidaklah lupa kami juga memohonkan berkat untuk Bapak Pendeta, para rohaniawan, dan para pelayan di gereja kami. Kiranya juga Tuhan, biarlah firman ini semakin hidup di hati kami masing-masing, dan kami boleh membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dan juga seluruh jemaat di gereja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.